4:4. Bangun setiap itu saya juga orang terjadi di saya ya. Saya membicarakan saya. Kayak gitu. Kalau paksoan, nah baru kan ada Allah paksa kan, baru kita tek mandat tuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah dan para pengurusan Masjid Fisabilillah, yang saya hormati para penasehat Masjid Fisabilillah, dan yang kita muliakan Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Nurtako MPDI, dan bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berlimpah rahmat, nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita bisa hadir di Masjid Fisabilillah dalam rangka kajian rutin kita setiap minggu pagi. Kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Fisabilillah rahmati Allah, hari ini minggu pertama di bulan Juni, seperti biasa kita akan membahas kitab At-Tarhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Nurtako MPDI. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wassalamu ala Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya takdimi para ustadz, para kiai, imam Masjid Fisabilillah. Yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah beserta pengurus, para penasehat, Bapak Haji, Bu Hajah yang saya hormati, jamaah Masjid Fisabilillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Bu Pak ya, pada pagi ini di tanggal 7 Juni kita masih dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani. Alhamdulillah, lebih khusus nikmat iman, Islam masih ada dalam hati kita masing-masing, sehingga alhamdulillah kita tergerak dan digerakkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, dalam surat Al-Fatihah itu
Iyyaka na'budu Oh, iya. wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kita itu dianjurkan dalam Fatihah itu untuk meminta hidayah, meminta petunjuk 7 kali sehari. 17 kali, ya Ustaz Nabil. 17 kali. Yang setiap rakaat sholat. Kita tuh kalau minta itu kan nak onyol gitu. Proposal tuh nak onyol. Nah, kita dianjurkan untuk minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk itu ya luar biasa, karena itulah hidayah. Maka ketika hati kita ada hidayah, ada petunjuk ya. Maksud hidayah ini petunjuk ya Ustaz Nofia, bukan Siti Hidayah atau Nur Hidayah ya saya bilang. Ini hidayah petunjuk, memang kita dianjurkan untuk selalu minta dan wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada di dalam setiap rakaat sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya minta petunjuk jalan yang lurus. Lurus itu jalan apa? Yani siratal ladzina an'amta alaihim. Yani jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya alaihim di antara kalian. Dalam penjelasannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan-jalan orang yang soleh, ya orang yang diberi nikmat, wong soleh diberi nikmat. Nikmatnya orang-orang yang berilmu. Kita minta petunjuk agar kita juga setiap harinya itu tergerak dan digerakkan. Karena memang itu adalah keinginan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Dengan adanya ihdinas siratal mustaqim ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepada aku meminta. Permintaan yang paling utama adalah hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Untuk selalu berbuat baik, mencintai kebaikan, kemudian gemar dalam menebar kebaikan. Gemar menstop informasi-informasi hoax. Kalau ada informasi hoax, riba, ngerasani, kalau kita terlanjur dengar nih ya, terlanjur dengar, ya cukup berhenti di kita. Berhenti di kita, jangan diteruskan. Kalau kita terlanjur dengar ya, yang namanya terlanjur dengar Bapak Ibu ya, kan tidak sengaja kita nih. Misalkan duduk tiba-tiba, ada orang lewat, wah Bapak itu sombong nian ini. Nah terdengar di kita terlanjur dengar kan, oh kalau satu telinga ada ya, oh ya. Jangan ngompori, karena ngompori, wah ini. Tapi kita harus, paling tidak ya. Jangan ngompori dan berhenti di kita, tidak diteruskan. Itu adalah merupakan usaha kita untuk tidak katakanlah suudzon terhadap tetangga dan terhadap sesama muslim kita. Nah, hal-hal seperti itu, tergerak seperti itu adalah imbas atau dari kita setiap hari sholat, yakni ihdinas siratal mustaqim. Yakni jalannya orang-orang yang lurus, orang yang mukmin, yang soleh, salafus soleh. Kita tengok kan para ulama-ulama terdahulu, soleh, yang akhlaknya baik, itu yang kita tengok. Kenikmatannya apa? Dia mampu mengarang kitab, mampu menafsirkan Al-Quran, mampu memberikan hikmah-hikmah ya
tabir-tabir kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita setiap minggu itu bisa ngaji. Materinya itu kan dari karangan-karangan ulama-ulama salafus soleh atau para munsonif. Maka ketika orang mulai ngaji kan pasti diawali qolal mu'allifu, ada qolal musonnifu. Ya kemana pada sejatinya kita tuh membacakan karangannya ya. Qolal musonnifu kan pengarang kitab telah berkata ya, qolal musonnifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa agar kita ketika membaca kitab, kita akan membaca buku, berwasilah mendoakan orang yang mengarang kitab atau mengarang buku, kita akan mendapatkan kemanfaatan itu dan akan musalsal silsilahnya ya. Apalagi talaki seperti ini, kita ngajinya talaki bertemu, maka itu akan menjadi sambung sangat. Ini pentingnya sangat. Apalagi zaman seperti ini yang serba luar biasa. Boleh ngaji di YouTube boleh, tapi kita harus talaki, harus sambungkan sana itu kepada guru yang ada. YouTube ada sebagai penambah wawasan. Ya mungkin penjabaran yang talaki bertemu itu tidak paham gitu dengan guru, ya dengan melihat atau mendengarkan keterangan dari kiai atau ustadz di YouTube, maka kita akan menjadi paham. Dan kita juga harus pilah-pilah dan pilih mana sih channel-channel yang memang tidak propaganda. Channel-channel atau ustadz-ustadz online yang tidak propaganda. Kadang kita kan miris Bapak Ibu ya. Ada baru ngaji tapi ngajinya itu melalui media online dan langsung nyalah-nyalah ke ada. Itu salah, ini salah. Memang setiap kita adalah salah ya kan. Manusia itu al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Mahalul khotok wa nisyan. Itulah kita, takdir kita. Tapi walaupun kita mahalul khotok wa nisyan, kita tetap berusaha untuk menjadi baik. Kalau istilah Jawa itu menungso. Menuk-menuk itu so. Apa menuk-menuk itu so? Ya tempatnya dosa. Tapi kita usaha untuk menjadi baik. Maka dalam sholat kan ihdinas sirotol mustaqim. Selalu kita baca surat Fatihah. Bahkan merupakan rukun qauliyah. Nanti akan dijabarkan oleh Ustaz Mufidi Safinatun Najah. Yang akan menjabarkan rukun per rukun. Ya kan? Ada sunat per sunat. Bukan sunatan ya, sunnah misalnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu muqaddimah, artinya kita tetap belajar tapi harus talaki ya, jangan sampai talaki artinya ya sambung sanad. Karena dalam hadis arba'in itu kan hadis kedua dijelaskan ya, hadis kedua itu ketika Rasul dan para sahabat duduk-duduk seperti ini ya, nyantai-nyantai ngobrol. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berjubah putih, wajahnya bersih, rambutnya hitam, tidak putih-putih ya. Pokoknya bersinar, duduk di depan Rasulullah. Langsung mendekat betisnya berhadapan ya kan. Tangannya itu diletakkan di paha Rasul. Ya Rasul, aku nak nanya. Nah, tiba-tiba kan akhbirni anil iman. Apa itu iman? Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Akhbirni anil sa'ah. Apa itu kiamat? Kita tidak menjabarkan keterangan hadis, tapi kita menjabarkan bahwasanya ngaji itu, belajar itu harus berhadapan, ya harus talaki seperti ini, harus ngadep guru. Ya, kalau zaman dulu, zaman kita masih kecil, istilah itu kan timbo marani sumur, ember menghampiri sumur. Artinya apa? Murid datang ke guru. Itu zaman dulu kan. Zaman dulu zaman kita kecil. Kita ke masjid ngaji, mana guru ngaji itu datang. Nah, tapi kalau modern saat ini ya kita bukan itu tapi sumur marani timbo. Artinya guru menghampiri murid, nggak apa-apa.
privat gitu. Nah, itu kan guru mengambil murid kan mahasiswa privat gitu kan. Itu enggak masuk. Yang penting talaki. Cuman maka lebih baiknya kita tetap apa itu murid menghampiri guru. Kita lebih apa? Lebih barokah. Kalau privat kan mungkin wong tuanya udah sempat ngantar anak ya kan karena sibuk. Ya. Maka guru dipanggil, enggak apa-apa. Mimba di sedekah ya. Memberi apa itu rezeki kepada guru-guru ngaji ya kan. Karena kan kalau privat itu kan banyak ini apa pasti tidak mungkin ini kan gengsinya. Itu adalah termasuk diniati tabarukan kepada orang-orang soleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita sambung ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fis shaffil awal fi iqamatis sufuf. Anjuran untuk mengisi shaf barisan pertama di dalam mendirikan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Khairus sufufir rijal, Rasul bersabda, khairus sufufir rijal, adapun sebaik-baik barisan laki-laki itu awwaluha, baris pertama. Wasyaruha, dan sejelek-jelek barisan laki-laki dan sejelek-jelek barisannya itu akhiruha, akhirnya. Wa khairus sufufil nisa, dan sebaik-baik barisan perempuan itu akhiruha, akhir barisan. Wasyaruha, dan sejelek-jelek barisan perempuan itu awwaluha, awal barisan. Bapak Ibu hadirin, hadis ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baik barisan adalah kita isi yang pertama. Maka ada kan kalau barisan sholat yang dijabarkan oleh Ustadz Novi di pertemuan kan masalah barisan itu kan sejajar, jangan galing, penutup belakang, terus. Nah kalau ibu-ibu ya sesuai dengan di tempatnya tetap penuh yang depan, tapi tetap berada posisi di belakang barisan laki-laki. Jangan kita nyeleneh hari pojok situ misalkan dewean. Itu nyemelo kan khawarikul adah. Nyeleneh. Itu jangan. Ya, tetap kita pada barisannya. Ya, karena ada riwayatkan domba tersesat itu, domba yang mencil itu akan diterkam harimau. Nah, kalau kita mencil, harimaunya apa? Ya setan, merekam iman kita. Maka kita sesuai dengan barisannya, penuhi barisan depan. Kalau depanlah penuh, baru belakang. Dan alhamdulillah di masjid kita tidak putus dari satu baris, bahkan lebih setiap sholat subuh. Itu luar biasa ya, alhamdulillah. Ya memang sholat subuh Pak Bu ya, sholat paling berat, ya, paling berat untuk jamaah. Kenapa ya? Kadang-kadang kita kan telah terbangun Bu ya, tapi agak dulu jam 4, balas 4, bangun setiap itu saya juga orang terjadi di saya ya. Saya mau bicarakan saya. Gitu. Kalau paksa nah baru kan ada orang paksa kan, baru kita mandat tuh Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pertama itu pasti bangunnya kalau Pak Heri kan jam 4:30 tuh kan dia harus nyetel itu kan berarti kalau jam 4:20 ya sudah di sini. Nah, jam 4 dia sudah bangun tuh. Masih pasti sebentar lagi ya.
langsung nggak besok. Karena memang Bapak Ibu kita bersyukur dan beruntung ya di jam 4, setengah 4, tidak apa-apa tiba-tiba itu terbangun. Nah, itu adalah memang ada yang membangun. Ya, alhamdulillah. Ayo bangun. Tinggal antara nafsu dan amal kebaikan itu bertempur. Kan makhluk khotok wanisian tadi kan. Tempat manusia kan tempatnya salah dan lupa ya. Jadi bertempur. Nah, ketika kita tergerak ya maka akan menjadi kebiasaan. Setelah terbiasa kan enak. Kalau orang terbiasa Bapak Ibu ya, kesiangan nih, rasanya getun, apa getun tuh, nyesel, luar biasa nyeselnya. Allah, apa nggak tangi aku ya Allah, hilang sholat fajarku ya Allah. Nah akibat agak dulu itu napas, lah komat, nah itu. Aku kira nih siapa nih mamanya? Aman udah cepet, ada terkejar nih, aman yang panjang, terkejar ya. Begolot, ada. Ustaz Nopi kan slow, panjang, begolot, terkejar itu. Ya. Kalau Ustaz Ghazali, mau ada terkejar gitu kan. Nah, kalau ketika komat dia baru bangun, beda dengan sebelum komat kita lah wudhu, sholat fajar di rumah, nunggu komat. Pas komat berangkat, pasti terkejar galau. Nah kalau pas Allah Akbar, komat baru bangun lah, kita nak wudhu, ya nak persiapan toh. Alhamdulillah mic kita sudah, sound system kita sudah ngaung sampai ke penjuru Green Garden. Iya dulu Pak Eswas masih bawa Bu. Suara ini ketika rumah kita tertutup kadang tidak dengar. Nah, waktu masih di bawah ya. Lalu pocong nih, wah kuatnya ya, apalagi dibuka. Kalau nggak bangun kebangetan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, Aqimus sufufa wa hadiru bainal manakibi wasuddu wal khalala wal layyinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujati syaiton waman wasala sofan wasalahullahu waman qata'a sofan qata'ahullahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf, ya, luruskan barisan. Wahadiru dan kencengkan atau pepetkan bainal manakibi di antara bahu-bahu kalian. Dipepet ke bahu Bu ya, bukan kaki dipepetkan bahu. Karena kaki dipepetkan itu bahaya. Bahu ini kan. Wasaddul khalala dan tutup ya wasaddul khalala dan tutuplah yang renggang itu tutup. Walayinu bi aidi ikhwanikum dan lembutkanlah tangan-tangan saudaramu. Artinya udah lembut. Jangan mainnya lembut. Karena ini kan nyinggol temen kan. Dilembutkan tangannya. Bahunya agak dipepet biar rapet. Kemudian wala tadaru furujati syaiton dan jangan kasih sela ya untuk setan itu mempunyai ruang menempatinya. Jadi rapet. Karena kalau ada ruang untuk setan itu ya itulah berbisik kepada kita, bergemuruh ya ketika mungkin imamnya baca salah, salah itu tajwidnya. Harus itu kan kadang matopinya nggak pas. Wah, nah, itu ada bisikan-bisikan. Waman wasola dan barang siapa sambung ya menyambung sofan barisan wasolahullahu maka Allah menyambungnya. Waman qata'a sofan maka sofan faqata'ahu Allah maka Allah memutusnya. Jadi sambungkan barisan. Artinya ketika sambung barisan
Ya artinya di sini kalau makna secara tersiratnya, barang siapa yang menyambung barisan, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus barisan, maka Allah akan memutusnya. Artinya ketika ada barisan agak renggang, kita langsung sambung. Jangan kita malah mencil. Kalau mencil, maka Allah akan putus. Putus di sini bisa maknanya bisa putus tidak dapat pahala jamaah, ya kan? Bisa putus hidayahnya, bisa putus banyak. Maka sambunglah ketika kita sholat melihat ada barisan yang kosong, kita memenuhinya. Atau bisa bergeser kalau bagi kita tahu. Geser itu kan Bu ya, tidak 3 kali gerakan berturut-turut. Sebentar. Kalau berturut-turut batal sholatnya kan. Nanti masalah yang membatalkan sholat. Gerakan lebih 3 kali berturut-turut. Kalau sekali dikit-dikit insya Allah tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil imamah. Anjuran menjadi imam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amma ashabahu khamsan shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man amma, barang siapa ngimami atau menjadi imam ashabahu sahabatnya atau jamaahnya khamsa shalawatin 5 waktu salat imanan karena iman wahtisaban dan karena ridho Allah ghufira maka Allah mengampuni lahu baginya ma taqaddama sesuatu yang telah lalu min dzambihi dari dosanya. Ini ya imam. Jadi barang siapa menjadi imam yang memang karena Allah maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini penyemangat kita untuk jadi imam. Ya Pak Heri, kalau jadwalnya hari Kamis, ya maju, jangan Pak Heri Pak ada itu hari, aduh tidak pernah maju. Aduh. Itu kan ini motivasi Pak. Siap. Motivasi untuk menjadi imam. Lagi Pak Hari kan bacaannya sudah pas betul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amma qauman falyattaqillah wal ya'lam annahu dominun mas'ulun lima domina wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi ayyam kuso min ajrihim syai'an wa makana min naqsin fahuwa alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Nabi Muhammad SAW, man amma qauman, barang siapa mengimami kaum, falyattaqillah, maka hendaklah ia takut kepada Allah. Wal ya'lam, dan hendaklah dia mengetahui annahu, bahwasanya orang tersebut itu dominun, penanggung jawab, mas'ulun, yang akan ditanyai, lima domina, dari apa yang ia tanggung. Wa in ahsana, dan jika bagus, siapa man ya, dan jika orang tersebut bagus, kana lahu, maka ada baginya, minal ajri mislu ajri man sholla khalfahu, dapat pahala seperti pahalanya orang yang sholat di belakangnya. Min ghairi ayang kuso, dengan tanpa mengurangi pahala jamaahnya. Min ghairi al kuso min ujurihim, dari pahala mereka syai'an sesuatu pun. Wa mangkana, dan barang siapa orang tersebut min naksin, mempunyai kekurangan, fahuwa alaihi, maka kekurangannya untuknya. Jadi ini imam. Barang siapa menjadi imam, ya di sini katakan, maka ya hendaklah takut kepada Allah. Kemudian dia harus tahu bahwasanya dia mempunyai tanggungan yang akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya pertanggungjawabannya. Apa tanggungannya? Ya imam tadi salah satunya.
Kemudian apabila dia baik ya, maksudnya baik itu ya bagus, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Seperti pahala orang-orang di belakangnya. Kalau orang belakang itu banyak, maka dapat banyak tanpa mengurangi pahala orang yang di belakangnya. Tetapi ketika imam itu salah, ya, punya kekurangan, maka kesalahannya untuk dirinya, ya kan, bukan untuk makmumnya. Ini enak, ini tanggungan ini. Mungkin inilah faktor Pak Hari agak berat kan. Patoang ini kan yang kalau dalam bahasa kerennya kan CEO yang menyamar. Kalau mereka ini bukan kiai yang menyamar, ustadz yang nyamar. Lah iya. Alumni Jogja Pak, dua nih Pak. Alumni Jogja, ngayok Karto. Hati ningrat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu judul lagi ya. At-tarhibu ancaman min sabqil iman. Mendahului imam. Ini ancaman mendahului imam. Bukan mendahului jadi imam, mendahului gerakan imam. Imam lalu ruku, lah ruku duluan. Bukan mendahului imam, bukan. Mendahului gerakan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ama yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qoblal imam ayu hawilallahu ra'sahu ra'sal khimar. Wa fi riwayatin ayu hawilallahu surati himar. Wa fi riwayatin surata kalbin. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yahsya ahadukum. Apakah seseorang di antara kalian tidak tahu atau pura-pura enggak ngerti? Idza rafa'a ra'sahu, apabila seseorang di antara kalian mengangkat kepalanya qoblal imami, sebelum imam, ayyuhawwilallahu, ya, maka Allah mengubah milih haki, kalau masih merubah ra'sahu, kepalanya, ra'sal khimari, menjadi kepala khimar. Alhamdulillah ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, ayyuhawwila, kalau tidak ayyuhawwila lahu suratil himar. Kalau dalam riwayat lain itu merubah suratil wujud. Kalau surata wujud ya. Kalau ini merubah kepalanya. Kalau dalam riwayat lain merubah wujudnya menjadi wujud khimar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Bapak Ibu, surata kalbi, ini lebih kejam lagi. Akan dirubah menjadi wujud anjing. Ini kan kalau ketika mendahului gerakan imam. Cak mano kita harus nengok imam tulah tegak duluan apa belum, seperti itu. Allahu Akbar kan. Dan kita duluan kalau bacaan ya mungkin bacaan kita, kalau gerakan imam belum ruku, kita lalu ruku duluan. Kadang tuh kita kecuali tidak sengaja ya sujud, tidak sengaja kan. Kita pikirlah atau duduk imam nih kan. Karena kadang-kadang kan Allahu Akbar baru imam duduk. Ada kan? Ada Allahu Akbar bareng gerakannya. Ada posisi duduk baru Allahu Akbar. Nah, kalau yang kita khawatir Allahu Akbar baru imam, nah ini jebak ini berarti kan. Jebak itu. Aduh itu. Tapi insya Allah kalau imamnya bijaksana, kalau dia mungkin duduk duluan baru Allahu Akbar atau bareng gerakannya. Imam bijaksana. Kalau imam tidak bijaksana, Allahu Akbar. Nah, dia belum. Ini bahaya ini kan. Nah itu, naudzubillah. Jangan sampai kita ini. Apalagi ibu-ibu kan tidak nengok posisinya nih. Imam kan ada. Kalau ibu aman, tidak nengok masalah itu. Tidak tahu kan. Tapi insya Allah imam yang ada di masjid fisabilillah dia tidak takbir dulu baru gerakan. Dia rata-rata bareng gerakan.
Mungkin kalau itulah ada yang lambat, ada yang cepet ya. Nah, kalau imamnya lambat kamu cepet berarti salah kamu kan. Karena Allah ada yang lambat kan. Dia gerakannya lambat. Allahu Akbar lambat ya sah. Kita lah dulu tek itu yang salah kan gitu kan. Nah, ini adalah jangan sampai kita mendahului imam. Bukan mendahului menjadi imam, Pak Heri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yahfidhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadis syaiton. Alladzi yahfidhu, alladzi orang yahfidhu yang mendahului ya, bermana mendahului atau mengasorkan, merendahkan juga. Tapi juga mendahului wa yarfa'u qabla al-imam. Ini lebih bahaya lagi kan. Orang yang merendahkan wa yarfa'u qabla al-imam, kemudian mengangkat tangan sebelum imam atau gerakan sebelum imam, innama nasyatuhu biyadis syaiton. Maka sesungguhnya nasyatuhu, apa nasyatuhu? Ubun-ubun orang tersebut itu biyadis syaiton, ada tangan syaiton. Kalau kita alhamdulillah ya saya kan nggak ada. Kalau ada yang imamnya itu masih junior saya, dia kan merendahkan nih, kemudian mendahului gerakan imam. Ini yang bahaya. Berarti di ubun-ubunnya itu ada tangan setan. Ini naudzubillah min dzalik. Saya yakin tidak ada. Kalau ada seperti itu, segera istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi qasri shalah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Ibu Bapak yang dapat disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk tidak mendahului imam, untuk tidak merendahkan ilmu imam, dan Allah menggerakkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi pembahasan kita masalah ketaatan dan sholat serta imam. Bagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, kami persilakan. Bapak, silakan Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Kasih kursi. Nggak apa-apa di pinggir. Tapi untuk yang mungkin tegaknya agak ini kan Mas itu. Nggak apa-apa Pak. Tapi posisinya di pinggir. Di pinggir. Nanti masalah teknis tata cara soft barisan di kitab Safinatun Najah nanti Pak yang akan menjabat. Saya yang membaca hadisnya. Tapi di pinggir biasanya. Karena tapi yang sholat itu lansia semua ada depannya itu. Oh, berarti diperuntukkan lansia di depan. Mungkin enggak apa-apa ada jabaran pandangan tentang hal tersebut lainnya. Tapi yang saya tahu kalau yang pakai kursi itu di pinggir. Tapi kalau lansianya lebih banyak dari yang sehat, nah enggak apa-apa karena menghormati kan taruh depan atau taruh di samping. Ya, tetap di barisan depan juga. Berarti tapi lah ada uangnya Pak ya. Bukan kursinya beta pokoknya kursinya lah disiap. Tuh pokoknya udah atek. Nah, itu itu enggak boleh. Oh, udah kan ada di dalam kursi itu. Tapi kalau bukan dia nak melangkah,
melangkai ini berarti kan melangkai barisan yang ini. Nah, tapi kalau memang ada orangnya nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya. Mungkin di Pekanbaru ada orangnya mungkin. Ah pasti kalau udah ada katik lucu juga kan. Jadi boleh Pak. Asal ada orangnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Ada yang lain, Bu Ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Tidak rapat maksudnya ya. Oh. Oh, kalau itu bisa dirapatkan, Bu. Maksudnya kita yang merapatkan. Tidak harus berpatokan pada sajadah. Yang penting jangan renggang cik mau bisa lewat kan maksudnya itu kan. Maksudnya jangan sampai anak kecil lewat maksudnya. Kalau anak kecil lewat berarti renggangnya agak ini kan renggangnya. Agak 30 sentian. Nah, itu renggangnya. Maka kita pepetkan deh. Bukan sajadah yang dipepetkan tapi kita yang memepetkan. Kita yang memepetkan. Ya, dan ketika beli sajadah ada yang sesuai badan kita yang panjang ada kan. Jangan yang selebar tidak itu kan. Tapi kita yang memepetkan Bu ya. Tetap kita mepetkan biar bagus tidak sajadah tidak apa-apa kan. Kita mepetkan. Bisa jadi pas kita sujud tidak di tengah-tengah sajadah kita, ya kan? Bisa di pinggirnya tidak masalah. Sajadah itu hanya tempat untuk kita bersujud. Tetapi ketika untuk supaya rapat barisan, ya tadi kita yang memepetkan. Bukan sajadahnya yang disusun saling topo bukan, tapi kita yang memepetkan barisan kita. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Cukup kan? Alhamdulillah kajian kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga seperti tadi yang dibilang Ustaz Mutako, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.